Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memprediksi atau meramalkan calon presiden di tahun depan, di tahun 2014. Sebelumnya, di tahun 2013 sekarang, aura yang menonjol adalah warna putih transparan atau warna putih bercak air. Sedangkan di tahun 2014, warna aura yang akan muncul adalah kilau emas. Walaupun kilau emas kalau diibaratkan perhiasan, dia masih kilonya emas muda. Tetapi ini adalah tanda, tapi ini adalah simbol bahwa negara Indonesia akan memasuki masa keemasan, zaman kemakmuran, zaman keadilan, yang sejahtera, yang tentram, dan berwibawa di mata dunia. Kemudian, melihat tatanan pemerintahan sekarang yang sedang carut marut, sedang berantakan, ini adalah kehendak Tuhan dan ini adalah seleksi alam. Bahwa untuk menuju negara yang berkilau emas, kita butuh orang-orang yang punya sifat kejujuran, punya kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang tidak menggunakan nuraninya saat menjadi aspirasi rakyat, saat menjadi orang wakil rakyat, ini akan terdepak secara alamiah oleh alam. Diselisih, diteliti dan diteliti. Dipisah, dibuang, dan digantikan oleh sosok-sosok baru nantinya yang lebih punya potensi, lebih punya skill, lebih punya kemampuan untuk satu bersinergi, saling bantu-membantu mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih baik, mewujudkan tanah air kita lebih maju dan lebih makmur dari sebelumnya. Kemudian melihat satu poros itu, bahwa kita menuju ke tahun 2014 ini bukan sesuatu hal yang mudah. Menuju ke masa kejayaan, menuju ke masa keemasan bukan sesuatu hal yang gampang. Pasti ada rintangan, ada halangan, ada godaan yang menghadang. Nah, di sisi lain, kita pernah membaca atau sering sekali mendengar istilah Joyoboyo bahwa di tahun 2014 ini dengan 2 kali periodenya SBY, berarti secara tidak langsung beliau sudah tidak bisa mencalonkan diri kembali. Intinya, berarti kita akan memasuki masa presiden ketujuh. Nah, kalau di dalam ramalan Jayabaya mengatakan hadirnya presiden ketujuh ini akan kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu Ratu Adil dan Satrio Piningit. Menurut saya, Satrio Piningit itu dan Ratu Adil adalah sebuah kiasan. Orang yang dipingit, yang disenangi, disayangi, dijunjung, disanjung, dipinang oleh masyarakat karena kearifan, kejujuran, dan kebijaksanaannya. Ya, ini Satrio Piningit. Mau Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Anggota Dewannya, Pak Presiden, kalau mereka punya kearifan, kebijaksanaan, dan kejujuran, ya ini mereka adalah Satrio Piningit. Satrio Piningit punya tugas berat, yaitu mewujudkan Ratu Adil. Apa Ratu Adil? Ratu Adil adalah uang menurut kebatinan saya. Ketika uang sudah merata, masyarakatnya sudah mulai makmur, jibar-jibur, ya ini yang disebut dengan Ratu Adil. Untuk mewujudkan Ratu Adil, mewujudkan rakyat yang makmur, kita butuh sosok yang seperti apa? Sosok yang Satrio Piningit, yang memelihara kejujuran, kearifan, dan kebijaksanaan. Sebab jika uang sudah diturunkan untuk meratakan ini, kita butuh orang-orang yang jujur, kita butuh orang-orang yang arif, kita butuh orang-orang yang berjiwa Satrio Piningit. Menilik dari kategori itu, apa ramalan saya? Siapa yang akan menjadi bakal menjadi presiden Indonesia di tahun mendatang? Menurut saya, menurut pribadi saya, yang akan menjadi presiden di tahun 2014 adalah orang yang berinisial JW. Sekali lagi saya ulangi, orang yang berinisial JW. Kenapa saya menitik beratkan ke beliau? Mohon maaf, yang lainnya mereka semua sudah berkoar-koar, sudah promosi sana, promosi sini. Sedangkan hal-hal yang berbau proklamir, berbau promosi, berbau iklan,
Saya tidak menampik, mereka pasti mampu, mereka bisa memimpin negeri. Tetapi jika masih ada ambisi, masih ada sifat-sifat itu, maka ini akan tumbang dan diseleksi oleh alam secara otomatis. Katanya diberitakan yang menggencar-gencarkan skala terbaru, kuda hitam inisial GW. Mohon maaf, beliau masih menggunakan promosi, beliau masih ada ambisi. Nah, kemungkinan-kemungkinannya tetap ada, tetapi mereka akan terdepak oleh alam secara otomatis. Sedangkan yang berinisial JW, loh, mereka belum, pemirsa. Dia itu belum ngomong apa-apa, sahabatku. Beliau tuh belum ngomong, oke, saya siap mau jadi presiden. Belum. Tapi apa yang terjadi? Pinangan, dukungan masyarakat ke beliau sudah luar biasa. Ini ciri-ciri Satrio Piningit. Ini yang membedakan antara Pak JW dengan calon-calon presiden yang lainnya. Kemudian bahwa Kilau Emas menandakan masyarakat pun sudah mulai berubah dalam segi pemikiran, dalam segi pengamatan. Tukang becak, tukang ojek, warung kopi, mereka sudah cerdas. Mereka luar biasa. Saya yakin sekali di tahun 2014 sudah tidak ada lagi orang yang mau memilih diarahkan hanya gara-gara uang Rp20.000 dimasukin amplop, dimasukin ke kantong. Pak, nanti pilih A ya, Pak, nanti pilih B ya, jangan lupa. Tidak ada lagi, Mas. Sudah tidak ada lagi, sahabatku. Saya yakin itu. Sebab apa? Masyarakat sekarang sudah cerdas. Indonesia kalau besok salah pilih, tidak dipimpin orang yang tepat, selamat. Kehancuran di depan mata. Makanya, saya rasa dengan pemikiran-pemikiran yang sudah kilau emas, sudah berkilau emas, sudah brilian bagi masyarakat kita, saya yakin sekali mereka sudah sangat-sangat lebih pintar untuk menentukan siapa pemimpinnya kelak yang akan membawa perubahan. Loh, jadi presiden itu menurut Satrio Piningit bukan yang akan membuat ini berubah, akan membuat itu berubah, bukan. Tapi orang yang sudah langsung terjun, bekerja, terbukti, terlihat kinerjanya. Jadi kalau orang yang masih akan saya akan rubah Indonesia begini, saya akan rubah Indonesia begitu, no, masih belum. Kita butuh sosok yang sudah benar-benar bekerja, terlihat hasil kinerjanya. Tapi siapapun nanti, bahwa ramalan tetap ramalan. Biarlah menjadi sebuah ramalan, semua kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan siapapun nanti yang akan menjadi seorang presiden, ya harus amanah, harus mengemban amanah rakyat. Mudah-mudahan Indonesia memilih calon pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia berwajah baru, Indonesia zaman kilau emas. Selamat malam, terima kasih.